Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Aris Puranto, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 16, nomor absen 7. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis pil pendek yang berjudul Etika Publik Sebuah Pilihan dengan konsep penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar PNS. Yuk kita saksikan. Mas Budi adalah seorang PNS yang bekerja di kantor kelurahan. Ibunya sangat bangga dan berpesan kepada Mas Budi, sebagai PNS banyak tanggung jawabnya, jangan sampai melupakan itu. Saat memulai pekerjaannya di kantor, Mas Budi dihadapkan dengan banyak sekali tantangan, mulai dari teman-teman kantornya, tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan dengan cepat, sampai dengan kondisi ibu dari Mas Budi yang sedang sakit-sakitan. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Ya mas, saya mau perpanjang KTP. Dalam cuplikan video tersebut, kita dapat melihat dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS, Mas Budi menerima masyarakat dengan senyum ramah dan sopan santun. Mas, Pak Lurahnya ada nggak? Saya butuh tanda tangannya mas. Buat apa, Bu? Surat keterangan tidak mampu. Ya, kok mendadak sih? Mas, suami saya kecelakaan. Keadaannya sangat kritis. Tolong dibantu mas. Tolong ya. Dapat kita lihat dari video tersebut, dalam menjalankan tugasnya, Mas Andi menerima masyarakat dengan tidak sopan dan muka yang sangat ketus. Maaf Pak. Pak Amir, saya mohon Bapak bersabar dulu. Saya janji, surat keterangan tidak mampu Bapak, saya selesaikan hari ini. Saya janji Pak. Ya baik mas. Kalau gitu saya permisi. Pak Amir, ini berkas Bapak. Alhamdulillah. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Cepat sembuh buat anaknya Pak. Dari video tersebut dapat kita lihat Mas Budi dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan masyarakat. Mbak Tika, tugas yang kemarin dari Pak Lurah sudah selesai Mbak? Belum mas. Nanti deh. Saya lagi BBM-an sama suami saya. Dalam video tersebut dapat kita lihat Mbak Tika tidak mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Pak Amir, ini berkas Bapak. Alhamdulillah. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Dalam video tersebut dapat kita lihat Mas Budi melaksanakan tugasnya sebagai PNS dengan mengedepankan kualitas pelayanan terbaik sehingga masyarakat menjadi puas. Surat keterangan tidak mampu saya mana Pak? Ya sabar Bapak. Semua karyawan di sini pada sibuk kerja. Bapak lihat sendiri kan? Alah Pak, gak usah sok sibuk gitu deh. Bapak kerja di sini itu untuk melayani kita. Apalagi coba? Pak, saya butuh surat itu untuk rumah sakit. Salah sendiri. Kenapa Bapak jauh-jauh hari tidak mengurusnya? Hah? Pak, saya sudah bikin surat itu 2 minggu yang lalu. Kerjaan Bapak aja nggak becus. Pak RT sama Pak RW aja Pak. Bikin surat kayak gini cuma 1 hari. Bapak jangan kurang ajar ya. Saya bisa usir Bapak dari tempat ini. Ngerti? Anak saya sedang sakit parah. Kalau terjadi apa-apa dengan anak saya, Bapak mau tanggung jawab? Apa susahnya sih Pak tanda tangan? Dalam video tersebut dapat kita lihat Pak Lurah sebagai atasan Mas Budi tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat marah dan tidak puas dengan pelayanan yang ada. Kita harus ingat, kita semua berada di sini itu digaji dari pajaknya masyarakat.
dari keringatnya orang-orang. Masa kita juga nggak rela sih berkeringat buat mereka? Wajar dong. Yang pasti kita harus ikhlas. Kita harus mengerti kewajiban kita di sini, tanggung jawab kita ada di sini. Iya nggak? Mas Budi bisa aja. Tapi benar juga sih yang dibilang Mas Budi. Pada video tersebut dapat kita lihat Mas Budi melakukan diskusi tentang kinerja para pegawai yang harus diperbaiki yang diawali oleh diri kita masing-masing. Ya ampun Mas, nggak cuma di sini aja kan. Hampir semua PNS kayak gini kerjaannya. Lagian kan kita juga gajinya nggak gede-gede amat. Wajar lah kalau nggak loyal. Dari video tersebut dapat kita lihat Mas Adam merasa gajinya kecil dan lingkungan yang tidak mendukung menjadikan PNS di sini malas-malasan. Lah, Mas Budi kok balik lagi? Kata ibu saya tidak ada bedanya saya ke sana sekarang ataupun nanti yang pulang kantor. Ibu saya masih tetap saja sakit. Lagian di sana sudah ada dokter dan kakak saya. Saya lebih dibutuhkan di sini. Ibu itu lebih membutuhkan saya. Dalam video tersebut dapat kita lihat Mas Budi walaupun ibunya sedang sakit tetap memilih memberikan pelayanan dan akan menjenguk ibunya setelah jam pulang kantor karena kondisi ibunya sudah stabil saat di rumah sakit. Loh, Pak Iqbal mau kemana? Saya mau jemput anak saya dulu, Mas. Memang istri Bapak nggak bisa jemput? Bisa sih, cuma katanya lagi malas. Saya duluan ya. Dalam video itu dapat kita lihat Mas Iqbal meninggalkan pekerjaan untuk menjemput anak di saat jam kerja, padahal istrinya bisa menjemputnya. Oh, jadi PNS yang baru itu ya? Lah Mas, bukan Mas di bagian dalam ya? Iya Pak Iqbal, sebentar lagi saya akan kembali ke meja saya. Gimana Mas? Ada yang kurang nggak penjelasannya? Dalam video tersebut dapat kita lihat sebagai PNS baru, Mas Budi bisa cepat menyesuaikan diri. Mas Budi, bisa tolong saya minta surat tanda tangan Pak Lurah. Ada yang minta surat keterangan tidak mampu. Suaminya kecelakaan kemarin, katanya lagi krisis di rumah sakit. Dalam video tersebut, sebagai PNS, Mas Andi tidak mau melaksanakan tugasnya dan melimpahkan tugasnya ke Mas Budi. Bukannya itu emang tugas kita, Pak? Kita kan dibayar untuk itu. Tapi kan kamu lihat sendiri kan, orang-orang itu jadi kurang ajar kayak gitu. Maaf, Pak. Kalau menurut saya, mungkin Pak Amir itu dalam keadaan terdesak, Pak. Sekarang siapa yang tidak panik coba, Pak? Anaknya sedang sakit di rumah sakit. Wajar, Pak, dia panik. Dalam video tersebut dapat kita lihat saat Mas Budi dipanggil oleh pimpinannya, Mas Budi berdiskusi dan memberikan masukan kepada pimpinan. Begini Mas Budi, orang-orang itu jangan terlalu dimanja, suka ngelunjak. Dalam video tersebut dapat kita lihat pimpinan Mas Budi enggan untuk menerima saran dan masukan dari Mas Budi. Dari video etika publik sebagai pilihan, penyebab banyaknya PNS yang melanggar nilai-nilai dasar PNS adalah: yang pertama, merasa digaji kecil. Yang kedua, merasa PNS yang lain juga melakukan hal yang sama atau menjadikan tidak disiplin PNS adalah hal yang wajar. Yang ketiga, kurangnya rasa empati kepada masyarakat. Yang keempat, tidak mau berbenah. Jika kebiasaan kurang disiplin dan rasa melayani tidak ada dalam jiwa PNS, maka akan bertambah. Yang pertama,
masyarakat tidak akan percaya dengan kinerja PNS. Yang kedua, akan menjadi beban negara. Yang ketiga, masyarakat enggan membayar pajak. Yang keempat, banyak masalah masyarakat yang tidak tertangani. Tokoh dalam video yang menjadi role model adalah Mas Budi. Alasannya yaitu karena yang pertama, dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS, Mas Budi menerima masyarakat dengan ramah, senyum, dan sopan santun. Yang kedua, Mas Budi dapat melakukan pekerjaannya sesuai harapan masyarakat. Yang ketiga, Mas Budi melakukan diskusi dengan teman kerja tentang kinerja pegawai yang harus diperbaiki. Yang keempat, Mas Budi melaksanakan tugasnya sebagai PNS dengan mengedepankan kualitas pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat menjadi puas. Yang kelima, walaupun ibunya sedang sakit, Mas Budi tetap memilih memberikan pelayanan dan akan menjenguk ibunya yang sakit setelah jam pulang kantor karena kondisi ibunya sudah stabil di rumah sakit. Yang keenam, sebagai PNS baru, Mas Budi bisa beradaptasi dengan pekerjaan dengan cepat. Ketujuh, Mas Budi dapat memberikan masukan kepada pimpinan untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Sebagai CPNS, marilah kita menerapkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak.